Blokade Angkatan Laut Amerika Serikat runtuh sebab puluhan kapal hantu Iran berhasil memboyong minyak senilai ratusan juta dolar Amerika Serikat keluar dari blokade. Hal ini dilaporkan media Amerika Serikat The Financial Times yang menyebut 34 kapal hantu Iran berhasil membawa keluar minyak senilai 900 juta dolar atau setara 15,6 triliun rupiah. Dari 34 kapal, 6 kapal diantaranya dikonfirmasi secara kolektif membawa 10,7 juta barel. Padahal sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Selat Hormuz sepenuhnya berada di bawah kendali Amerika Serikat. Dilarang melintas. Sementara itu, Duta Besar Iran di PBB menegaskan negosiasi kedua bisa terjadi jika Amerika akhiri blokade angkatan lautnya di Laut Oman dan menekankan bahwa Washington harus lebih dulu melakukan penghentian pelanggaran gencatan senjata. The case of the United States, it is violation of the ceasefire, and we told them that they should block this blockade. We have received some sign that they are ready to block it, and as soon as they broke this blockade, I think that the next round of the negotiation will take place in Istanbul. And to them, we have not initiated the military aggression. They initiated the war against us, and we are ready. If they want to sit on table and discuss and find a political solution, they will find us ready. If they want to go to the war, in this case also Iran is ready. It was one of the conditions that we put that the ceasefire should be entire the region. Korps Garda Revolusi Iran menyita 2 kapal kontainer yang melintas di Selat Hormuz Rabu lalu. Untuk melepaskan kapal tersebut, Iran memasang biaya pembebasan pemirsa hingga 2 juta dolar Amerika Serikat atau 33 miliar rupiah per kapal. Usai menembak 2 kapal yang melintas di Selat Hormuz, pasukan Iran menyergap kapal MSC Francesca yang berbendera Panama. Sejumlah personel bertopeng Korps Garda Revolusi Iran langsung menyisir area dek kapal. Sementara 1 kapal lainnya adalah Epaminondas yang berbendera Liberia. Menurut Korps Garda Revolusi Iran, 2 kapal tersebut mencoba keluar secara diam-diam dari wilayah yang diblokade Iran. Selain itu, kapal tersebut dituding mengganggu sistem navigasi dan membahayakan keamanan maritim di Selat Hormuz. Setelah dicegat, kedua kapal tersebut dibawa ke pesisir Iran untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk membebaskan kapal tersebut, Iran memasang biaya pembebasan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 33 miliar rupiah per kapal. Korps Garda Revolusi Iran menyita 2 kapal kontainer yang melintas di Selat Hormuz Rabu lalu. Untuk melepaskan kapal tersebut, Iran memasang biaya pembebasan pemirsa hingga 2 juta dolar Amerika Serikat atau 33 miliar rupiah per kapal. Usai menembak 2 kapal yang melintas di Selat Hormuz, pasukan Iran menyergap kapal MSC Francesca yang berbendera Panama. Sejumlah personel bertopeng Korps Garda Revolusi Iran langsung menyisir area dek kapal. Sementara 1 kapal lainnya adalah Epaminondas yang berbendera Liberia. Menurut Korps Garda Revolusi Iran, 2 kapal tersebut mencoba keluar secara diam-diam dari wilayah yang diblokade Iran. Selain itu, kapal tersebut dituding mengganggu sistem navigasi dan membahayakan keamanan maritim di Selat Hormuz. Setelah dicegat, kedua kapal tersebut dibawa ke pesisir Iran untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk membebaskan kapal tersebut, Iran memasang biaya pembebasan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 33 miliar rupiah per kapal. Sementara itu, Duta Besar Iran di PBB menegaskan negosiasi kedua bisa terjadi jika Amerika akhiri blokade angkatan lautnya di Laut Oman dan menekankan bahwa Washington harus lebih dulu melakukan penghentian pelanggaran gencatan senjata. The case of the United States,
it is violation of the ceasefire. And we told them that they should break this blockade. We have received some sign that they are ready to break it. And as soon as they broke this blockade, I think that the next round of the negotiation will take place in Istanbul. And to them, we have not initiated the military aggression. They initiated the war against us, and we are ready. If they want to sit on table and discuss and find a political solution, they will find us ready. If they want to go to the war, in this case also Iran is ready. It was one of the conditions that we put that the ceasefire should be entire the region. Di tengah gencatan senjata sepihak oleh Amerika Serikat, Iran pamerkan rudal miliknya di jalanan Teheran. Pameran rudal raksasa Iran seolah menjadi pesan visual untuk Amerika dan Israel akan kelengkapan alutsista yang masih dimiliki Iran. Warga Iran meramaikan jalanan untuk melihat rudal-rudal balistik militer Iran yang dipamerkan di pusat kota Teheran, Iran. Tindakan militer Iran ini seakan menjadi pesan visual bagi lawan akan kelengkapan alutsista yang masih dimiliki Iran dan penegasan bahwa Iran tidak takut menghadapi serangan Israel dan Amerika Serikat berikutnya. Rudal yang dipamerkan diantaranya rudal balistik Ghadd al-Khorramshahr 4 yang merupakan rudal unggulan militer Iran. Selain itu, Iran juga memamerkan rudal supersonik Fateh 100 yang dikembangkan oleh Iran sejak akhir tahun 1990-an dan beroperasi sejak tahun 2002. Fateh 100 mampu melesat dengan kecepatan mencapai 3 kali kecepatan suara. Pameran rudal raksasa Iran ditunjukkan bersamaan saat aksi unjuk rasa warga pro pemerintah Iran digelar. Komandan Angkatan Darat Iran memperingatkan musuh agar tidak meremehkan kekuatan militer Iran. Peringatan ini menegaskan kesiapan tempur Iran di tengah ketegangan kawasan. Pernyataan disampaikan bagi pihak yang dianggap sebagai musuh. Ia menekankan kesalahan perhitungan terhadap militer Iran dapat berujung fatal. Pasukan militer Iran dinyatakan dalam kondisi siap siaga terhadap berbagai potensi ancaman. Peringatan ini merupakan pesan Iran untuk memperkuat posisi dalam keamanan regional. Lalu kita beralih ke Libanon. Satu lagi jurnalis gugur di medan perang. Seorang jurnalis wanita Libanon, Amal Khalil, gugur saat berlindung di sebuah bangunan dari serangan Zionis Israel. Seperti inilah situasinya pemirsa. Jenazah Khalil dievakuasi ke rumah sakit Tabnin Tire yang dilakukan oleh relawan. Evakuasi dilakukan oleh relawan Palang Merah Libanon. Sambil menggiring jenazah Khalil, salah satu petugas relawan lantang menyebut Khalil sebagai pahlawan. Mereka bahkan berjanji akan melanjutkan perjuangan melawan Zionis Israel. Pemirsa, Khalil gugur saat dirinya berlindung dari serangan Zionis. Jenazahnya ditemukan di bawah reruntuhan bangunan yang mendapat serangan. Komite Perlindungan Jurnalis menyebut penyerangan Khalil merupakan upaya pembunuhan berencana Zionis untuk membungkam.